Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah pukul 7.30, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa pembelajaran akan dimulai tepat waktu. Tapi seperti biasa kita dahului dengan doa sebelum belajar, kemudian murojaah, dan tentunya kalian sudah mengisi absen dan literasi yang dilakukan sebelum pembelajaran melalui Zoom ini. Baik, Ibu minta kepada Lutfia untuk memimpin doa. Silakan Lutfia Zahra. Ananda Lutfia, silakan di-unmute, pimpin doa pada teman-temannya. Ya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, kita lanjutkan dengan murojaah. Surah yang akan kita baca kali ini adalah surah Al-Bayyinah, melanjutkan dari bacaan kita yang kemarin. Kita mulai dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di-unmute ya untuk mengikuti dan membaca bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ya. Baik ya, kita lanjutkan. Tadi internetnya sempat terputus, kita lanjutkan ya. Lanjutkan bacaan surahnya. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru lisina lahuddina wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Ya. Kita bacanya separuh ayat. Besok kita lanjutkan ya. Atau untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan bacaannya. Baik. Tadi setelah kita berdoa kemudian dilanjutkan dengan murojaah dan kalian sudah melakukan atau sudah membaca buku yang seharusnya kalian baca dalam program literasi dan mengabsen.
Kita lanjutkan materi pelajaran kita berkaitan dengan lingkaran. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian lingkaran, kemudian bagian-bagian lingkaran, dan keliling lingkaran. Kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas tentang luas lingkaran, dan tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui luas lingkaran. Dan pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengetahui bagaimana cara untuk mencari keliling lingkaran. Dan pada saat nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika harus menghitung keliling dan luas suatu benda yang ada di sekitar kita, kita sudah mampu untuk menghitungnya. Baik ya, sebelum Ibu lanjutkan, ada pertanyaan berkaitan dengan keliling lingkaran yang kemarin kita bahas? Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan dengan luas lingkaran. Tapi nanti sekilas akan Ibu jelaskan sedikit ya, agar kalian mengingat pembelajaran yang sudah dibahas sebelumnya. Baik, Ibu langsung share ya materi tentang lingkaran. Nah, pada pembelajaran atau pertemuan sebelumnya, ini adalah cara untuk membuat lingkaran dengan menggunakan jangka. Kalian tentu sudah mempelajari tentang bangun datar dan salah satunya ada lingkaran. Ketika membuat lingkaran dan menggunakan jangka, ada beberapa cara ya. Jadi dalam memegang jangka, kalian juga harus mengetahui atau mengikuti pertanyaan, misalnya membuat lingkaran dengan diameter atau jari-jari yang sudah ditentukan, maka cara atau penggunaan jangka itu disesuaikan dengan panjang jari-jari atau diameternya. Ini cara membuat lingkaran. Kalau sebelumnya kita dapat membuat lingkaran dengan beberapa benda yang kita miliki, misalnya kalau di rumah ada tutup botol bekas atau ada tutup toples yang sudah tidak terpakai atau yang masih terpakai, itu dapat kita gunakan untuk membentuk lingkaran. Tapi di sini kita sudah memulai menggunakan alat. Ibu contohkan, dan ini ada contoh soalnya. Beni menggambar lingkaran menggunakan jangka. Dan menggambarnya di kertas karton yang jari-jarinya 5 cm. Ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan juga dari mana angka 3,14 atau pi, atau nilai pi itu. Dan nilai pi ternyata didapatkan dari pengukuran keliling lingkaran. Ini ada contoh soal. Kemarin sudah Ibu sampaikan dan Ibu berikan pertanyaan berkaitan dengan keliling lingkaran. Nanti untuk pertanyaan lisan atau kuis yang akan Ibu berikan berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Kalau kemarin baru sampai kepada kelilingnya ya. Nah, ini ada beberapa lingkaran. Boleh gitu dong, Kak. Nyalain dulu HP-nya, Kakak. Nantinya kalian kerjakan. Tolong di mute ya. Kamu dibangunin ya gitu. Ya, tolong di mute. Terus gitu. Belum ini suaranya. Diledekin sama temennya. Ibu cek. Tolong anak-anak yang suaranya masih belum di mute ya. Bentar ya, Ibu cek ya. Ini masih ada yang suaranya masih terdengar. Baik, Ibu lanjutkan. Ada 3 buah lingkaran pada soal nomor 1. Ini mencari keliling. Kalian bisa gunakan rumus yang sudah Ibu jelaskan kemarin. Ini juga mencari
jari-jari ya dengan menggunakan rumus keliling. Ini yang sudah diketahui kelilingnya. Yang harus dicari adalah jari-jarinya. Jadi dengan menggunakan rumus keliling tersebut, kalian tinggal memasukkan angkanya. Nanti akan Ibu tanyakan ya. Ada sekitar 5 pertanyaan, mudah-mudahan waktunya mencukupi. Kemudian soal yang ketiga, ini gambar setengah lingkaran. Ini gambar pelangi. Jadi kalau misalnya kalian mengambil gambar pelangi dengan sebuah kamera, kemudian kalian ingin menghitung berapa keliling setengah lingkaran pelangi itu dapat kalian lakukan dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Lalu di sini juga ada gambar ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini nanti tugasnya akan Ibu berikan setelah penjelasan materi tentang luas lingkaran ya. Nah, sekarang setelah kalian memahami cara untuk mencari keliling lingkaran dan sudah mempraktikkan, Ibu lanjutkan dengan luas lingkaran. Tadi gambarnya, contohnya adalah tutup sebuah toples yang berbentuk lingkaran. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakan ini ya, bagian atas. Silakan siapa yang ingin membantu Ibu, bersedia membantu untuk membacakan ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini dari atas ya. Meli akan menghias tutup toples seperti gambar 2,9. Meli menghiasnya dengan kain. Sebelum menghias tutup tersebut, Meli harus menentukan garis tengah terlebih dahulu. Berapa meter kain yang dibutuhkan untuk menghiasnya? Diameter tutup toples tersebut adalah 28 cm. Dapatkah kamu membantu Meli menentukan kain yang dibutuhkan? Oke, terima kasih. Sepertinya suaranya Naura ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih Naura. Ini bukan 2,9 ya, 2,9. Gambar yang ada di atas atau gambar tutup toples ini. Jadi misalnya kalian ingin membuat hiasan di atas tutup toples. Biasanya pada saat atau momen Lebaran atau momen hari raya ya, ada toples yang sudah dihias. Jadi sebelum diisi itu dihias. Apalagi kalau misalnya penjual makanan, penjual kue kering, untuk menarik produknya atau dagangannya, biasanya tidak hanya isinya, tapi juga perlu untuk menghias toplesnya. Ya, jadi agar nilai jualnya itu lebih tinggi dengan kemasan yang bagus. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, ini berkaitan dengan luas lingkaran. Jadi kan yang dihias bagian permukaan tutupnya, ya. Kalian juga harus mengetahui kelilingnya supaya nanti bahan yang akan digunakan itu lebih tepat. Kalau kita tidak tahu ukurannya, bahannya akan lebih boros, ya. Ini gunanya ketika kita mempelajari tentang keliling dan luas lingkaran. Langkah pertama dari tutup toples tersebut kita ukur ya. Nah, ini langkah pertamanya. Tutup toples tadi dapat langsung kita letakkan di atas kertas karton. Kemudian langsung saja kita gunakan bagian tepinya ya. Seperti yang kemarin Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan menggunakan tutup botol ya, seperti itu caranya. Tapi bisa juga dengan menggunakan jangka setelah kita ukur diameter tutup toples tersebut. Nah ini ya, jika sudah jadi, tadi sebelum digunting dilipat dulu ya. Kita membuat lipatan, jadi ada 4 lipatan. Langkah kedua, setelah kita lipat, potong lingkaran berdasarkan lipatan yang telah dihasilkan. Nah ini ya, kita potong langkah ketiganya, kemudian langkah keempat, kalau sudah dipotong, maka akan terbentuk seperti ini.
Bu, nggak Jadi, ada gambarnya, Bu. kenapa? Tidak ada gambarnya? Tadi nggak ada gambarnya, sekarang sudah, Bu. Oh, sudah ya. Iya, mohon maaf ini unstabil ya. Jadi internetnya mungkin di sini kurang stabil. Bisa jadi karena memang pengaruh cuaca ya. Dan setelah kita dapatkan yang seperti ini, perhatikan langkah 4. Langkah 4 ini seperti ini ya. Bangun yang dihasilkan menyerupai persegi panjang. Jadi kalau kita gunting dan kita lebarkan ya, kita terap di permukaan meja ataupun lantai, maka hasilnya seperti ini. Inilah panjang dari lingkaran yang kita potong tadi, namanya VR. Pi ini adalah angka yang merupakan ketetapan atau konstanta ya istilahnya. Nah, untuk mencari keliling kemarin sudah kita pelajari ya. Lalu untuk mencari luasnya, panjang dikali lebar. Sebagaimana persegi panjang, mencari lingkaran panjang dikali lebar. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah panjangnya. Panjang dari lingkaran. Karena bentuknya tidak persis dengan persegi panjang, ini kalau persegi panjang ya, kalau kita ratakan. Kalau ini yang atas, ini asli, masih guntingan dari lingkaran yang kita buat ya, yang kita buat tadi di atas ya. Nah, panjang ini kalau pada lingkaran, panjangnya sama dengan PR. Ya, jadi dari mana PR untuk mencari luas? Ternyata setelah kita gunting, bentuknya seperti persegi panjang, tetapi sisinya itu tidak seperti persegi panjang. Kalau persegi panjang kan sisinya lurus ya, sisinya tegak lurus dengan panjangnya, lebarnya itu tegak lurus. Tapi kalau ini enggak, kalau yang ini miring. Nah, perbedaannya dari bentuk setelah dibuat atau direntangkan atau dipanjangkan. Panjang pada lingkaran itu namanya PR. Paham nggak di sini perbedaannya? Kalau yang atas ini lingkaran ya, lingkaran yang dibentangkan setelah digunting. Kalau yang bawah ini adalah persegi panjang. Jadi lingkaran dapat dibentuk persegi panjang dengan menggunting bagian tepinya. Ya, ini digunting setelah digunting. Kalau yang atas ini belum digunting. Tepinya masih bentuknya seperti jajar genjang, ya. Jadi untuk panjang lingkaran itu namanya PR, sehingga luas lingkaran PR dikali R, karena R-nya ada 2, maka R-nya adalah R kuadrat. Jadi mencari luas lingkaran PR kuadrat. Itu ya. Dan setelah kita mengamati gambar di atas, kita jadi mengetahui bagaimana cara untuk mencari luas lingkaran, ya. Karena sebelum kita menghias, kita harus tahu dulu berapa luas permukaannya. Nah, caranya, jika diameternya diketahui 28, tadi kan kita sudah mengukur diameternya ya. Kita sudah mengukur diameter yang ternyata panjangnya 28. Untuk mencari jari-jari, kita perhatikan luas lingkaran, rumusnya. Luas lingkaran PR kuadrat, kita tinggal memasukkan angkanya. Ya, luas Pi-nya itu 22/7, atau kita dapat menggunakan juga 3,14 ya. Karena 22/7 apabila dijadikan desimal hasilnya adalah 3,14. Jari-jarinya 14. Jari-jari kita ketahui dari diameter. Karena jari-jari itu adalah setengah dari panjang diameternya. 22/7 dikali 14 dikali 14. Hasilnya 606 cm persegi. Jangan lupa, untuk mencari luas dan satuan luas itu harus menggunakan persegi, baik itu sentimeter ataupun ukuran lainnya, ya. Jadi jika Meli ini memiliki benda lain berbentuk lingkaran,
yang diameternya 21 cm, berapa kain yang dibutuhkan Meli? Nah, ini penjelasannya ada pada soal berikutnya. Nah, contoh soal yang berikutnya adalah, ini lain cerita ya, tapi ini berkaitan dengan luas lingkaran. Sebuah lingkaran mempunyai luas 314 cm persegi. Yang diketahui luasnya. Berapa jari-jarinya? Kalau yang soal sebelumnya kan kita mencari luasnya. Soal yang ini kita mencari jari-jarinya. Bagaimana caranya? Caranya tetap sama. Kita harus ingat rumus luas lingkaran. Luas lingkaran VR kuadrat yang diketahui itu adalah luasnya. Kita masukkan angka 314 ini ya, yang merupakan luas dari lingkaran. Pi-nya kita sudah tahu, yaitu 3,14 atau 22/7. Yang dicari adalah jari-jarinya. Jadi mencari jari-jari, karena sudah diketahui luasnya, maka luas dibagi dengan Pi. 3,14 dibagi 3, maaf ya, terbalik. 314 dibagi dengan 3,14 yaitu 100. R kuadrat atau jari-jari kuadrat atau jari-jari kali jari-jari hasilnya 100. Angka berapa? Dua buah angka yang sama jika dikalikan hasilnya 100. Di kelas 5 kalian sudah belajar akar pangkat 2. Bahkan akar pangkat 3 sudah juga ya. Jadi untuk mencari jari-jarinya, kalian gunakan akar pangkat 2, ternyata setelah dicari hasilnya 10. Jadi panjang jari-jari lingkaran adalah 10. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya? Nah, nanti kuisnya Ibu akan tanyakan berkaitan dengan keliling atau pelajaran sebelumnya ya. Keliling juga, kemudian bagian lingkaran dan luas lingkaran. Sebelum Ibu berikan pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, siapkan kertas untuk mencari hasil dari keliling dan luas lingkaran. Silakan disiapkan kertasnya. Ibu akan stop share dulu ya. Nah, pertanyaan pertama. Kalian boleh catat angkanya. Jadi ada sebuah tutup toples yang diameternya, panjang diameternya 28 cm. Jadi ada sebuah tutup ya, tutup toples yang panjang diameternya 28 cm. Yang Ibu tanyakan adalah berapa keliling dari tutup toples tersebut. Silakan dicari, nanti yang menjawab akan Ibu berikan poin. Diameternya berapa, Bu? Diameternya 28 cm, nah. Oke, 88 cm. Siapa yang menjawab barusan? Zulfikar ya? Iya. Oke, 100 untuk Zulfikar. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ini mengenai luas lingkaran. Jadi tolong disimak ya. Ini soal berupa soal cerita dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu mempunyai sebuah tikar ya, yang berbentuk lingkaran.
diameternya 6 meter. Jadi diameter tikar yang dimiliki ibu itu adalah 6 meter. Yang ibu tanya adalah berapa luas tikar tersebut Bu, tadi diameternya berapa? Diameternya 6 meter, kalian gunakan pi-nya 3,14 ya. Jadi nanti hasilnya berupa bilangan desimal. Ada yang sudah selesai? Bu, Ya. Ya, siapa? Silakan. hasilnya 452,16 bukan? Belum tepat. Barusan siapa yang menjawab? Nggak apa-apa. Walaupun Rania, jawabannya. Bu. Oke. Tetap Ibu berikan poin ya. .84, Bu. Belum. Bu, Belum tepat. jawabannya 18,84 kan, Bu? Belum tepat jawabannya ya. Luasnya, mencari luas bagaimana? Coba ya. Kan diameternya 6. Diameternya 6. Jangan lupa kalian cari dulu jari-jarinya berapa. Gunakan pi-nya 3,14. Bu, suaranya. Ya, kenapa? Suara Ibu putus-putus ya? Ayo, untuk soal nomor. Ada yang sudah mendapatkan hasilnya? Siapa yang sudah mendapatkan jawabannya untuk yang pertanyaan kedua? Ayo. Hasilnya itu di bawah 30 ya, tapi menggunakan koma. Bu, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Ya, Bu, tadi nggak ada. Oke, sekarang sudah terdengar? Ya, nomor 2 ada yang sudah dapat jawaban lagi? .26 bukan, Bu? Iya, betul. Siapa yang barusan menjawab? Rania. Rania, iya betul. 100 untuk Rania. Jadi yang lainnya perhatikan kalau untuk mencari luas
itu menggunakan jari-jari, jangan diameternya ya. Jadi hasilnya 28,26 meter persegi. Satu pertanyaan lagi. Masih ada waktu ya. Mungkin kalau 2 pertanyaan juga masih cukup. Oke. Sudah siap? Siapkan ya alat tulisnya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan jari-jari. Mencari jari-jari ya. Bu, putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya? Masih enggak? Bu, suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Sebentar Ibu memberikan pertanyaan di chat ya. Pertanyaannya di chat. Oke, Ibu ketik ya. Sebuah lingkaran kelilingnya 616 cm. Berapakah? Oke, ini pertanyaannya. Seratus 196 cm bukan, Bu? Iya, betul. Siapa yang berhasil menjawab? Rania ya? Runi. Runi. Oke, Runi. 100 untuk Runi. Ya, kita masih ada waktu 6 menit. Pertanyaannya Ibu tulis lagi di chat ya. Ibu khawatir kalau nanti suaranya terputus. Keliling lingkaran adalah 220 cm. Berapa jari-jarinya? cm. 35 cm. Siapa yang barusan menjawab? Reva. 100 untuk Reva ya. Oke, terima kasih Nak semuanya dan yang sudah menjawab. Oke, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian latihan kembali. Karena nanti minggu depan Ibu juga akan memberikan kuis di GCR ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita menyanyikan salah satu lagu daerah dulu, kemudian yang terakhir ditutup dengan doa. Lagu daerah yang akan kita nyanyikan adalah lagu apa yang kalian sudah pelajari sebelumnya? Di kelas 4 dan kelas 5. Lagu daerah, salah satu lagu daerah. Tahu lagu Mariam Tomong ya? Boleh dibuka bukunya? Bukunya dibuka tentang lagu Mariam Tomong. Atau yang mudah saja ya? Lagu yang kalian sudah hafal. Baik ya, kita nyanyikan lagu Mariam Tomong saja. Di unmute ya, dibuka
speakernya? Kita nyanyikan sama-sama. Kalian boleh lihat bukunya, boleh lihat liriknya di buku tema. Bu, Ya? Ada apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapa yang tugasnya apa, Bu? tugasnya nanti ya? Nanti akan Ibu share di grup kelas. Sekarang sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu lagu Mariam Tomong. Kalian bisa melihatnya di buku paket di tema 3 ya. Ayo, 1, 2, 3. Di unmute silakan. 1, 2, 3. Selendang madiginjang kain panjang maditoru panggil oni gontingmu songon dengke namongol. Ayo bareng-bareng ya. Mariam tomong dayung. Ini suaranya terputus lagi, mohon maaf ya. Oke. Kita ya. Kita lanjutkan syair lagunya. Om Mariam Daina Sinapang Masin. Om Mariam Daina Sinapang Masin. Oke, sampai situ dulu. Silakan Wakil Ketua Kelas Fitri, apakah hadir di sini? Fitri mana? Kalau tidak ada, Ibu minta salah satu kalian untuk menutup doa. Coba Kiara memimpin teman-temannya untuk doa. Mana Kiara? Kiara, silakan. Gimana? Kita akhiri ya. Tolong di mute kalau yang tidak bertanya atau tidak memimpin doa. Kita tutup dengan Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ibu cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.